Dalam mereka menjual beras, tentunya antara pedagang yang satu dan yang lainnya itu untuk menetapkan harga tidak terlalu berbeda ya. Kenapa demikian? Jika dia menjual barang yang sama dengan pedagang yang lain dengan harga yang lebih tinggi, maka kemungkinan besar para pembeli tidak akan datang ke tempatnya untuk membeli barang yang dijualnya tersebut. Karena menurut pembeli di tempat lain harganya lebih rendah dibandingkan dari pedagang yang menjual barang yang sama tersebut. Sehingga dalam hal ini, dalam pasar persaingan sempurna, dalam penetapan harga itu semuanya tidak jauh berbeda ya. Bisa saja harganya adalah standarnya A. Nah, untuk menarik minat pembeli antara penjual dan pembeli, dia bisa bernegosiasi kesepakatan atau deal-deal tertentu sehingga para pembeli itu menjadi suka membeli ke tempat dia. Jadi dalam hal ini, apabila suatu pedagang lebih dulu menetapkan harga pada suatu barang yang sama dijual oleh pedagang-pedagang lainnya lebih tinggi, maka bisa dipastikan para pembeli tidak akan datang ke tempatnya untuk membeli barang tersebut. Kemudian dalam pasar persaingan sempurna ini ada bebas masuk dan keluar pasar ya. Jadi baik itu pembeli, penjual, maupun arus barang dan jasa itu semuanya bisa masuk dan keluar dengan sesuai dengan keinginannya masing-masing ya. Jadi tidak ada pembatasan. Jika pada hari ini harus masuk ke pasar ini jumlahnya sekian, barangnya sekian, atau yang keluar harus ini, tidak ya. Di dalam pasar persaingan sempurna itu bebas saja ya, mau kapan datang. Cuman yang menjadi permasalahan adalah kalau pasar-pasar tradisional atau pasar-pasar yang seperti supermarket, semuanya ada batas waktu biasanya ketika penetapan dia berdagang ya, tidak mungkin selamanya 24 jam. Berbeda kalau online biasanya. Setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Ini dalam pasar persaingan sempurna. Ya, kalau setiap pihak itu berarti siapapun ya, baik itu penjual, pembeli, merintah, atau orang lain yang berkaitan dengan kegiatan pasar, dia mudah mengaksesnya ya, mengetahui harganya, kemudian mengetahui barang-barang yang sudah mulai habis gitu ya. Ada kebebasan untuk mengambil keputusan. Nah, yang dimaksud di sini tadi seperti contoh ketika pembeli dan penjual itu ada kesepakatan atau deal-deal tertentu dalam penetapan harga. Jadi bebas ya antara pembeli dan penjual A, supaya pembeli ini mau membeli barang di penjual A, maka sang penjual ini bisa berimprovisasi ya. Maksudnya menetapkan atau membuat pembeli ini tertarik untuk membeli barang dia. Dengan cara apa? Bisa jadi dengan diskon gitu ya. Atau ketika dia beli barangnya 10 dapat bonus gitu. Atau kalau dia seminggu terus beli di situ, maka akan dapat bonus barang yang bisa diambil gitu. Bisa jadi ya, seperti itu. Jadi semuanya tergantung antara kesepakatan atau kebijakan dari penjual saja bagaimana supaya bisa menarik pembeli agar rajin membeli di tempat dia. Kebaikan pasar persaingan sempurna. Nah, di sini ditampilkan dalam slide ada kebaikan, ada keburukan juga ya. Sekarang kita coba membahas sedikit kebaikan. Apa itu pasar persaingan sempurna? Menjual barang dengan harga sesuai harga pasar. Satu.
mendorong produsen untuk berproduksi secara efisien. Ketiga, kegiatan ekonomi lebih sehat karena sumber daya produksi bebas keluar masuk. Ini bagian-bagian yang ada dalam kebaikan pasar persaingan sempurna ya. Ada 3 poin. Bagaimana dengan keburukannya? Barang yang diperdagangkan bersifat homogen, sama gitu ya, tidak ada variasi. Yang tadi ada 10 penjual atau pedagang menjual beras, mereknya merek Buah Naga misalkan. Jadi 10 itu menjual beras merek Buah Naga, homogennya sama. Atau barang-barang lain, pakaian bayi semuanya 10, atau pakaian remaja itu ya, sepatu misalkan, pedagang sepatu. Itu jenis-jenis penjual yang memperdagangkan barang-barang yang sifatnya homogen ya, sama. Jadi kelompok-kelompok penjual sayur tempatnya ini penjual sayur, kelompok-kelompok penjual atau pedagang ikan ini kelompoknya, penjual atau pedagang sepatu ini kelompoknya ya, seperti itu. Kurang bervariasi jenis barang itu. Kemudian keburukan yang kedua, tidak ada keunggulan satu produk dibandingkan produk lainnya. Ya, kalau kita kaitkan dengan contoh yang tadi, ketika dia jual beras merek Buah Naga, semuanya jual merek Buah Naga. Ketika jual pakaian, semuanya pakaian bayi gitu ya. Padahal ada yang datang mau cari pakaian seorang dewasa gitu kan. Keburukan yang ketiga adalah inovasi produsen menjadi terhambat dalam pasar persaingan sempurna ya. Hal-hal yang baru yang biasanya menjadi keunggulan suatu produk itu menjadi lambat perkembangannya ya. Karena semua para pedagang hampir menjual jenis barang yang sama gitu. Tidak ada yang namanya menjual yang lain gitu ya. Pedagang sepatu semuanya jual sepatu semua gitu. Padahal di situ orang datang bukan hanya untuk membeli sepatu, tetapi ada hal yang lainnya gitu. Jadi inovasi atau hal-hal baru yang seharusnya menjadi poin bagi produsen atau penghasil untuk menciptakan itu menjadi terhambat, biasa-biasa saja jadinya ya, slow saja. Karena perkembangan di pasar tersebut tidak mengharuskan, tidak mewajibkan produsen itu untuk berinovasi. Disebabkan karena semua jenis barang yang dijual itu homogen ya, sama, bersifat sama modelnya. Pasar persaingan tidak sempurna. 1. Pasar monopoli. Bagaimana yang dimaksud dengan pasar monopoli? Pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Kalau dalam slide ini diberi contoh, itu perusahaan listrik negara ya. Ini Persero, pelaku pasar monopoli di Indonesia yang menjual produk berupa energi listrik. Ini monopoli ini. Nah, karena monopoli makanya harus dikuasai oleh negara. Agar apa? Dalam penetapan harga jual bagi produk-produk ini tidak begitu membuat masyarakat menjadi
terbebani ya. Kebutuhan dasar terhadap listrik itu kan sangat luar biasa. Bagaimana kalau seandainya jenis produk ini dijual di batas-batas yang hanya mampu dibeli, dikonsumsi oleh masyarakat golongan menengah ke atas saja. Makanya tidak salah kalau seandainya jenis-jenis perusahaan seperti ini menjadi bagian penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah ya. Bukan hanya ini saja ya, seperti PDAM juga ya, perusahaan air minum, air bersih, itu dikuasai oleh negara juga. Ciri-cirinya hanya ada satu penjual, kemudian terdapat banyak pembeli. Penduduk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti, substitusi. Kemudian ada hambatan untuk masuk pasar, yaitu penetapan harga serendah mungkin, kepemilikan hak paten, hak cipta dan hak eksklusif. Kemudian pengawas yang ketat terhadap agen pemasaran dan distribusi. Kemudian skala ekonomis yang besar dan kepemilikan sumber daya yang unik. Ini ciri-ciri dalam pasar monopoli tadi ya, terhadap jenis barang yang diperdagangkan tadi. Jadi penjualnya itu cuma satu ya, ke negara, dikuasai oleh negara kan. Kemudian pembelinya banyak, yang membutuhkan banyak, masyarakat banyak.